Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, taufiknya. Alhamdulillah, dengan izinnya kesempatan ini kita kembali dapat bertemu bermuajah. Salawat beriring salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumul akhir. Topik kita pagi ini menyangkut sifat-sifat para rasul. Secara umum Allah Subhanahu wa taala mensifati seluruh para nabi dan rasul dengan kalimat abduhu wa rasuluhu, yaitu hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jumlah para nabi dan rasul sebanyak 124.000 jumlah nabi dan rasul. Lalu kemudian oleh karenanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati Nabiullah Isa alaihi salam dengan sifat abduhu wa rasuluh. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, wahdahu la syarikalah, satu-satunya Allah yang tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, dan bahwa Nabiullah Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan rasulnya juga. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensifati Nabiullah Isa alaihi salam dengan hamba Allah dan rasulnya. Maka dari itu dalam pembahasan kita ini menjelaskan sifat-sifat para nabi dan rasul sebagaimana dua sifat sebelumnya yang ada di atas. Maka dari itu sifat-sifat para nabi pertama adalah sebagai hamba. Baru kemudian nanti yang kedua pada poin yang berikutnya adalah sifat-sifat para nabi sebagai rasul. Maka dari itu sifat-sifat para nabi sebagai hamba, pertama, para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah manusia yang paling kuat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat kisah
maka kita akan dapati hal di mana para nabi dan rasul itu mereka sangat kuat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam beliau salat sampai kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah-pecah disebabkan lamanya berdiri. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang pertanyaannya, kenapa susah-susah begini wahai Nabi? Kata Aisyah radhiyallahu anha, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diampuni seluruh dosa Nabi yang sudah lalu, bahkan dosa yang akan datang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, afala akunu 'abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai seorang hamba yang bersyukur. Begitu juga menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap semangat untuk berangkat ke masjid melakukan salat berjamaah, sekalipun kondisi beliau tertatih-tatih menuju ke masjid. Bahkan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pingsan makin panasnya. Kemudian Nabiullah Sulaiman alaihi salam jika melakukan salat, beliau berdiri hingga disebutkan dalam riwayat berbulan-bulan. Bahkan meninggal dunianya beliau baru diketahui ketika rayap sudah memakan tongkatnya, lalu kemudian dia pun terjatuh. Maka nabi-nabi yang lain pun demikian juga melakukan ibadah. Intinya mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling sangat bersemangat dan kuat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Isra pada ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ada beberapa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini. Pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj, tentu yang berangkat adalah ruh dan jasad beliau. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan bi'abdihi,
yaitu memperjalankan hambaku. Hamba itu dari jasad sampai ruh. Maka dari itu Ahlus Sunnah mengimani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berangkat jasad dengan ruhnya. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ya Muhammad. Sekalipun nama Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam Al-Qur'an. Maka dari itu salah satu di antara dari ayat Allah menyebutkan dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, bukan memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan nama asra bi Muhammadin. Maka dari itu ini diantara sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini jelas suatu peristiwa yang sangat genting, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hamba Allah dan rasulnya, melainkan dengan hamba Allah saja, ini menunjukkan bahwa penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah adalah pujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surat Al-Jin ayat 19 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu, dan bahwasanya tatkala hamba Allah, jadi wa annahu lamma qama Abdullah, dan bahwasanya tatkala menyembah Allah, yaitu mengerjakan ibadah, Abdullah yaitu hamba Allah. Jadi Allah menjuluki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hamba Allah. Yad'uhu, ketika ia berdoa kepada Allah, kadu yakunu alaihi libada, hampir-hampir saja para jin itu saling berdesak-desakan mengerumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayat yang berikutnya adalah Abdullah. Ini adalah sebagai sanjungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, dan jika kalian dalam keadaan ragu tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, ala abdina, fa'tu bi surah, maka datangkan kalian satu surat saja mimislih, yang semisal dengan ayat Al-Quran itu. Maka dari itu ini diantara dari beberapa ayat yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat abduhu
Dan di dalam ayat yang lain nanti ada dengan wa rasuluhu, tapi itu pada poin yang berikutnya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul dan juga sebagai hamba. Maka dari itu kedua sifat ini tidak boleh dibuang salah satunya, ataupun tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul saja, dan juga tidak boleh kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba saja. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah dan juga Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu di dalam menyangkut masalah syahadat, tentang syarat dari kalimat syahadat, bahkan yang menjadi rukun dari kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, maka dari itu yang tidak boleh adalah tafrid dan ifrad. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dijuluki oleh Allah sebagai abduhu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu janganlah berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sisi lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak boleh juga setiap kita menganggap remeh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ketika ada sholawat yang sering kita mendengar diucapkan oleh banyak orang, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. 6. Dinisbahkan semuanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa enggak ke-6-6-nya dinisbahkan kepada Nabi? Bila penisbahan itu satu persatu, maka kita meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid dari seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dari seluruh umat manusia. Wa habibina, kekasih. Wa syafi'ina, pemberi syafaat. Semua adalah memang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Al-Bukhari telah menyatakan, la tuturuni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana kaum Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Nabiullah Isa putra Maryam. Ana abduhu, aku adalah hambanya. Faqulu, maka ucapkan kalian Abdullah wa rasuluhu, ucapkan kalian hanya hamba Allah dan Rasulnya. Maka dari itu hendaklah setiap kita patuh dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat-sifat
yang membuktikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam adalah manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi pada ayat yang ke-110, ayat paling terakhir, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa, persis seperti kalian juga. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai manusia biasa. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para nabi yang lain, mereka makan dan minum. Kalau mereka tidak makan dan tidak minum, mereka akan haus dan mereka juga akan lapar. Mereka akan lapar dan haus. Sebagaimana kita apabila tidak makan dan minum, maka dari itu kita akan lapar dan kita akan haus. Maka di dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu, ini adalah ucapan dari orang-orang yang menentang sebenarnya. Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Jadi orang-orang kafir itu mereka bertanya, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar? Sebab mereka adalah manusia biasa, persis seperti kita. Jadi logika mereka, seharusnya para nabi itu mereka tidak makan makanan kita. Mereka makan makanan yang datang dari Allah, langsung didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terlalu muluk-muluk. Bahkan di dalam surah Al-Furqan ayat 20, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Dan kami tidaklah mengutus rasul-rasul sebelummu, yaitu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka sungguh juga memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Maka dari itu tidak ada para nabi dan rasul yang mereka tidak makan dan tidak minum, dan juga mereka tidak, kalau berjalan tidak sampai menyentuh tanah begitu, itu tidak ada. Sebab mereka adalah manusia biasa. Kemudian para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka juga lapar. Satu ketika perang Ahzab, para sahabat radhiyallahu anhum tidak dapat memecahkan satu batu yang ada di tengah dari lubang yang mau digali. Panjang dari lubang yang mau digali itu 12 km. Panjang lubang yang mau digali. Lalu kemudian dalamnya berkisar 4 meter, lebarnya juga berkisar 4 meter, agar tidak bisa dilompati oleh binatang tunggangan. Maka dari itu ketika menggalinya mereka,
adalah satu batu besar yang tidak bisa diangkat dan tidak bisa dipecahkan oleh mereka. Kemudian mereka meminta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita yang bersifat untuk menenangkan semua para sahabat radhiyallahu anhum dan juga membangkitkan semangat para sahabat. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta palu. Lalu kemudian Nabi pun berusaha untuk memecahkan batu itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat palu, terlihat di perut Nabi diikat batu. Di perut Nabi batu diikat. Para sahabat itu bingung. Kenapa ada batu di perut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka adalah seorang sahabat yang jeli melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar, tidak makan sudah hampir 2 hari tidak makan. Maka dari itu Nabi mengganjalnya dengan batu. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga lapar, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganjalnya dengan batu. Nabiullah Yunus alaihi salam ketika berada di dalam perut ikan, beliau lemas. Ketika dimuntahkan oleh ikan paus, kemudian datang seekor kambing, lalu dia menyusu kepada seekor kambing. Jadi para nabi itu mereka lapar. Apabila tidak makan, maka mereka sangat lapar. Kemudian yang berikutnya para nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam, mereka juga beristirahat. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat sekembali dari perjalanan, mereka singgah di sebuah tempat. Kemudian diperintahkan kepada seorang sahabat yang pada waktu itu juga memang ngantuk sahabat itu. Tapi sebab para nabi juga mereka ngantuk, nanti kita bicarakan di poin yang berikutnya, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sebenarnya ngantuk enggak sih? Gitu. Tapi nanti poinnya di poin yang akan datang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada orang itu biar jangan tidur. Sebab kalau tidur semua, lalu kemudian kebetulan lewat musuh, lalu kemudian mereka bisa dibunuh semua. Maka dari itu harus ada yang jaga. Maka dari itu seorang sahabat disuruh untuk jaga, jangan sampai tidur. Kemudian dia pun mengatakan, iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar persis menghadap arah agak ke timur. Nabi sallallahu alaihi wasallam posisinya. Ternyata ketika di waktu subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa panas tangannya. Ternyata cahaya matahari sudah datang dari arah timur, menerpa di antara tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di sebuah satu pagi itu.
Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan para sahabat yang lain. Ditanya kepada orang yang kata Nabi itu jangan tidur. Kenapa dia tidur juga? Lalu kemudian ditanya dia, kenapa kamu juga tidur? Ngantuk banget ya Rasulullah, dia bilang. Maka setelah itu Nabi dan para sahabat semuanya mereka langsung wudhu dengan cara tayamum. Lalu kemudian salat qabla subuh dulu mereka, padahal matahari sudah naik, sudah terasa panas. Lalu kemudian setelah itu baru kemudian iqamah Ibnu Mas'ud. Lalu kemudian mereka langsung salat subuh diimami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kesiangan melakukan salat subuh? Sebab posisinya mereka sedang istirahat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi yang lain itu mereka juga harus istirahat. Para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka juga menikah dan mereka juga punya anak. Maka di antara para nabi yang menikah, nabi-nabi yang paling banyak istrinya pertama Nabi Allah Daud alaihi salam. Istrinya berapa? 99. Tidak sampai Pak 100. 99 istrinya. Kemudian anaknya yang langsung jadi nabi yaitu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Allah Sulaiman istrinya dari wanita merdeka saja 400, budak yang ada di sekitarnya 600 yang bisa dia perlakukan persis seperti istrinya. Jadi 1000 jumlah istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 selama Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Tapi 2 istrinya meninggal dunia duluan, yaitu yang pertama Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha bersama dengan Zainab istri yang kelima. Meninggal dunia sebelumnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau meninggalkan 9 orang istri bersama dengan 4 orang budak. Wallahu alam kalau menyangkut budak, tetapi yang terkenal yaitu satu, yaitu memiliki anak namanya Ibrahim bin Muhammad, anaknya Maria al-Qibti. Maka dari itu para nabi itu mereka menikah. Lalu kemudian mereka juga punya anak. Maka dari itu para ulama mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi disebabkan oleh fitnah yang ada ketika mereka hidup di dunia ini. Pertama, ada ulama kaum muslimin yang mereka tidak sempat menikah. Di antaranya adalah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau tidak sempat menikah. Padahal usianya sampai tua, tapi dia tidak sempat menikah. Kenapa? Sebab fitnah yang dia derita. Terakhir kali beliau meninggal dunia di dalam penjara. Yang menyaksikannya hanya salah satu dari murid beliau,
yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Maka seandainya dia menikah, istrinya di luar, sedangkan dia di dalam penjara, itu sama saja menderita. Yang kedua, imam kaum muslimin yang tidak sempat menikah adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau juga belum sempat menikah. Lalu kemudian beliau keburu meninggal dunia. Usia beliau hanya lebih dari 40 tahun, tidak sampai 50 tahun. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 38. Wa laqad arsalna rusulan min qablika, dan sungguh kami telah mengutus setiap rasul dari sebelummu, wa ja'alna lahum, dan kami menjadikan bagi mereka azwajan wa dzurriyyah, yaitu istri-istri dan juga turunan-turunan. Maka dari itu ini adalah di antara dari sifat yang kedua, yaitu di mana mereka adalah sebagai manusia. Yang ketiga, para nabi alaihi wassalatu wassalam memiliki sifat-sifat kekurangan sebagai konsekuensi dari manusia. Di antara dari kekurangannya, para nabi itu ada yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lupa. Cuman kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kita bisa lihat di poin yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha pada ayat yang ke-115, wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Ini tentang lupanya Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dulu, maka ia lupa akan perintah itu. Maka dari itu Nabi Allah Adam sampai memakan buah yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa ternyata itu adalah di antara dari buah larangan. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam At-Tirmizi menyatakan wa nasiya Adam, kemudian Adam alaihissalam pun lupa, fanasiyat dzurriyyatuhu, lalu kemudian itulah yang membuat lupa turunan-turunannya. Maka dari itu kita juga menjadi lupa. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lupa sebagaimana manusia biasa juga lupa. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ini menyangkut sujud sahwi ini, ya. Ini menyangkut sujud sahwi. Cuman karena hadisnya pendek, padahal ini berasal dari hadis yang agak panjang. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mungkin salat zuhur atau mungkin salat asar. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu saat kurang salatnya, dan pernah juga satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih salatnya.
Namun pada saat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang sholatnya. Ketika kurang sholat mereka, kemudian sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar dan juga yang lainnya tidak berani protes. Mereka mendiamkan saja. Mungkin boleh jadi malaikat Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan bahwa sholat itu sudah dikurangi. Ketika itu ada namanya, laqabnya adalah Dzul-Yadain. Dia pun bilang, apakah engkau yang lupa wahai Rasulullah? Apakah memang disyariatkan begitu? Datang malaikat mensyariatkan begitu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat kita tetap dan aku tidak lupa, kata Nabi. Kalau begitu engkau lupa wahai Rasulullah. Kenapa salat kita masih kurang? Kurang 1 rakaat lagi. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung bersabda kepada para sahabat, innama ana basyarum mislukum ansa kama tansauna. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa persis seperti kalian juga. Ansa, aku lupa, kama tansauna, sebagaimana kalian juga lupa. Maka apabila aku lupa, ingatkan kalianlah aku. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berdiri lalu menambahi kekurangan dari salat. Begitu juga sahabat Abu Bakar dan juga sahabat Umar mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu para Nabi alaihi wassalatu wassalam mereka juga pernah lupa. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah manusia. Kemudian yang berikutnya, mereka juga buang hajat. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga buang hajat. Maka di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yadkhulul khala. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memasuki toilet, memasuki kamar kecil. Fa'ahmilu ana, ketika itu aku masih bocah. Wa ghulamun nahwi, yaitu masih bocah persis seperti aku saat ini. Idawatan mimma'in. Lalu kemudian pada saat itu aku pun membawakan, aku yang dimaksud di sini adalah Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian dia membawakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah wadah kecil berisi air, wa ghanazah, dan juga membawa tombak yang pendek. Wa yastanji bil ma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan menggunakan air itu. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga yaitu qadha hajat. Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing, mungkin juga Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air besar. Maka dari itu kencing dan air besar Nabi apa najis apa bukan? Tentu najis. Nah, najis.
kecuali air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diperebutkan oleh para sahabat. Maka satu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaita fa amarani an atiyahu bi salasati ahjar. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau buang air besar. Maka beliau memerintahkan aku mendatangkan bagi beliau 3 buah batu. Untuk apa? Untuk istinja. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga buang air besar. Kemudian sebab teknologi pada masa itu BAB-nya itu kan dipacul, lalu kemudian BAB, lalu kemudian ditutup lagi. Nah, itu teknologinya pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pada masa kita tentu akan lebih maju lagi. Sebab teknologi menyangkut toilet itu adalah teknologi dunia, bukan menyangkut agama, tapi teknologi menyangkut dunia. Kemudian yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, para nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam, mereka juga sakit. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku merasa panas atau demam sebagaimana demam 2 orang dari kalian. Maka dari itu penderitaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu lebih dari kita. Yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meninggal dunia. Di dalam surat Az-Zumar ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau yang dimaksud di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mayyitun, kelak akan jadi mayit. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga umatmu, mereka juga akan menjadi mayit. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan juga pengikutnya juga akan meninggal dunia. Di dalam ayat yang lain, surah Ali Imran ayat 144, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, dan sungguh telah berlalu beberapa orang rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afa immata, apakah kalau mereka mati, au qutila, atau mereka terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali kepada, maksudnya ke belakang, kembali lagi ke belakang, maksudnya itu kembali murtad lagi sesudah para nabi itu mati. Ini menunjukkan bahwa para nabi itu mereka juga mati. Bahkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Umar kan tidak terima atas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Abu Bakar membacakan ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kemudian wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalibu ala aqibaihi fala yadurru Allah syai'an wa sayajzillahu syakirin. Maka dari itu ketika itu
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mati. Maka sahabat Abu Bakar menyatakan fa inna Muhammadan qad mata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah lah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka dari itu setelah Abu Bakar membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Umar bin Khattab langsung sadar, beliau istighfar, lalu kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika hari Senin, lalu kemudian dikuburkan ketika hari Kamis. Maka dari itu lebih dari 3 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dikubur. Lalu kenapa bisa lama? Nah, itulah fitnah yang terjadi kepada kita saat ini. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada pemimpin pengganti beliau setelah beliau wafat. Maka dari itu memilih kepemimpinan, maka pemilihan kepemimpinan itu memakan sampai 3 hari. Maka dari itu barulah jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh mereka, dikafani oleh mereka. Lalu sahabat Abu Bakar menyatakan bahwa setiap Nabi itu dikubur di mana mereka meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di kamar Aisyah. Maka dari itu Rasulullah dimakamkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi yang lain itu juga mereka takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Di dalam ayat yang lain surah Al-Qasas ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa alaihi salam, fa kharaja minha khaifatan yataraqqab. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, dengan menunggu-nunggu, dengan khawatir, sembari beliau berdoa, qala rabbi najjini minal qaumil zalimin. Ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Maka ketika Nabi Allah Musa alaihi salam, beliau takut. Kemudian bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, idhaba ila fir'auna. Berangkatlah kalian wahai Musa dan Harun. Musa itu adalah adiknya, Harun itu adalah kakaknya. Lalu kemudian disuruhlah Musa dan Harun berangkat kepada Fir'aun. Fir'aun itu siapanya Musa adalah ayah asuhnya. Ayah asuhnya. Tetapi ayah asuhnya itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu muncullah rasa takut di dalam hati dari Nabi Allah Musa alaihi salam. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dia masih bisa memiliki rasa takut kepada Allah. Maka dari itu masih bisa diingatkan dan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Musa menyatakan kami takut.
Maka dari itu Allah menyatakan tidak perlu kalian takut. Maka dari itu Allah menyatakan bahwa Allah senantiasa bersama dengan Musa dan Harun. Maka dari itu para nabi itu juga mereka memiliki rasa takut kepada Allah, kepada manusia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mereka sebenarnya rasa takut itu muncul di dalam hati mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum. Cuman Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti pada yang berikutnya insyaallah. Fuddiltu, aku dilebihkan oleh Allah bisitin dengan 6. Maka dari itu salah satunya nusirtu birra'bi, aku ditolong oleh Allah dari musuh-musuh. Maka dari itu sebulan perjalanan, kalau kita jalan kaki sebulan kira-kira nyampe mana ya? Sebulan Pak jalan kaki. Nyampe enggak dari wilayah kawasan timur Indonesia sampai ke Aceh ya? Jalan Pak. Katakan kita enggak memiliki rasa capek. Jalan itu siang doang. Kalau dari sini sampai ke Surabaya ya enggak nyampe mat saya sepekan ya. Enggak nyampe lah. Enggak nyampe sepekan dari sini ke Surabaya. Nah, maka sebulan perjalanan Allah sudah hunjamkan ke hati musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam perasaan takut berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi belum tentu ini diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Maka dari itu ini diantara dari sifat para nabi dan rasul ketika mereka adalah sebagai hamba. Kemudian yang kedua nanti sifat-sifat mereka sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di poin yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu ini diantara dari sifat-sifat para nabi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini yang dapat kita bicarakan, lebih dan kurang atas penyampaian kami maka kami minta maaf. Terakhir, marilah sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu iyyakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.